Selamat pagi anak-anak, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Nah anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, sehat selalu. Baik, berjumpa kembali dengan Miss Womi di PJJ hari ini ya. Hari Jumat tanggal 19 November 2021. Baik anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang kaidah bahasa dari teks laporan hasil observasi. Anak-anak simak video pembelajaran berikut. Nah, baik anak-anak, kita masih belajar tentang teks laporan hasil observasi ya. Oke, kita berjumpa di 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan ya. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah Miss jelaskan ya nak ya tentang apa pengertian dari teks laporan hasil observasi ya. Kemudian kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, kemudian struktur teks laporan hasil observasi, dan hari ini kita akan belajar tentang kaidah bahasanya. Ya, anak-anak pasti sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi tentang hasil observasi atau pengamatan yang kita lakukan terhadap suatu objek ya, bisa benda, bisa tumbuhan, bisa hewan dan lain-lain. Ya, tujuannya untuk menemukan teknik cara terbaru, mengatasi persoalan, mengambil keputusan yang efektif dan melakukan pengawasan dan perbaikan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas ya, kemudian sebagai sarana pendokumentasian ya, kemudian menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan maupun pemecahan masalah tentang pengamatan. Lalu dibentuklah unsur-unsur yang diperlukan dalam observasi ya. Lalu sifat-sifatnya itu teks laporan hasil observasi bersifat informatif apabila memberikan informasi tentang objek yang kita amati. Kemudian bersifat komunikatif apabila kita dalam menggunakan bahasanya seolah-olah kita berkomunikasi dengan teks tersebut ya. Kemudian bersifat objektif. Apa artinya dalam teks laporan hasil observasi itu berisi fakta-fakta tentang informasi-informasi atau pengamatan berdasarkan hal-hal yang sebenarnya terjadi atau yang kita amati. Ya, lalu kita belajar juga tentang ciri-ciri laporan hasil observasi ya, bisa bersifat umum, menjelaskan pandangan tentang ilmu ya, menjelaskan pengelompokan jenis berdasarkan ciri-ciri, ya, hasil penelitian terkini yang membuktikan kebenaran, ya, hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas, dan objek yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif, ya. Kemudian kita juga akan menyimpulkan teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui gagasan utama dan kalimat-kalimat utama dari teks laporan hasil percobaan atau observasi yang kita dengar ataupun kita baca ya. Gagasan utama itu apa? Ide pokok. Sedangkan kalimat utama itu kalimat yang berisi gagasan umum ya atau gagasan pokok. Jadi kalimat yang merupakan inti dari suatu paragraf. Dalam hal ini paragraf laporan hasil observasi ya. Kemudian kita harus tahu teks laporan hasil observasi ini menggunakan paragraf apa? Apakah deduktif, apakah induktif, ataukah campuran? Paragrafnya termasuk deduktif apabila kalimat utamanya ada di awal. Kalau termasuk paragraf induktif apabila kalimat utamanya ada di akhir. Dan berupa kalimat paragraf campuran apabila kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ya, Miss Womi juga sudah memberikan contoh paragraf deduktif itu ya. Nah, ini tentang gajah itu kalimat utamanya ada di awal. Kemudian ada contoh juga paragraf induktif, paragrafnya kalimat utamanya ada di akhir. Di sini Miss beri contoh tentang manfaat dari pepaya ya. Kemudian di sini juga ada paragraf campuran, kita membicarakan tentang eceng gondok ya.
Nah, lalu seperti yang tadi Miss jelaskan, struktur laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu definisi utama atau gambaran umum ya. Yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang kaidah bahasa dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita belajar tentang kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda itu kata yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Bendanya bisa berarti orang, bisa berarti tumbuhan, bisa hewan, itu merupakan kata benda ya. Kata kuncinya adalah benda, orang, hal ya, tumbuhan ataupun hewan ya. Kemudian yang kedua itu kata sifat. Kata sifat itu kata yang menunjukkan sifat-sifat dari suatu benda ya. Di pertemuan sebelumnya di kelas 7 juga sudah disampaikan kata sifat ini menggambarkan ciri-ciri dari benda atau objek yang kita bicarakan ya. Kalau kita membicarakan tadi seperti mengenai tumbuhan, misalnya bunga anggrek bulan, berarti kita membicarakan sifat-sifat dari bunga anggrek bulan ya. Misalnya warnanya ungu ya, kemudian daunnya hijau, hijau tua ya, itu merupakan kata-kata sifat. Kemudian ada juga kalimat definisi. Nah, apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan pengertian dari suatu objek ya. Contohnya kalau kita sedang membahas tentang bunga bunga anggrek bulan, berarti bunga anggrek bulan itu adalah merupakan bunga yang sangat bagus ya, merupakan tanaman-tanaman yang sering digunakan untuk tanaman hias ya. Kemudian disebutkan juga nama ilmiahnya dan lain-lain. Itu kalimat definisi. Kemudian menggunakan kata kerja material atau kata kerja. Maksudnya kata-kata ini menggunakan kata yang melakukan aktivitas ya. Bisa juga kata-kata yang biasanya diawali dengan imbuhan me atau ber ya, berdasarkan laporan hasil observasi yang sedang kita sampaikan atau kita dengar atau kita bacakan. Kemudian di sana ada kalimat klasifikasi. Nah, kalimat klasifikasi itu kalimat yang merupakan pengelompokan dari unsur-unsurnya ya. Nah, kalimat klasifikasi bisa ditandai dengan kata dibagi ke dalam, diklasifikasikan ke dalam, dikelompokkan ke dalam, terbagi menjadi, terdiri dari, itu merupakan kata-kata yang merupakan kalimat klasifikasi. Yang terakhir adalah kata baku. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu kata baku. Kata baku itu adalah penggunaan kata ya yang sesuai dengan standar atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tugasnya adalah anak-anak mencari ya, mencari di teks laporan hasil observasi tentang anggrek bulan ya di halaman 125 sampai 126. Kalian cari ya kata bendanya apa. Misalnya kata bendanya adalah anggrek bulan. Nah, anggrek bulan. Kemudian kalian cari lagi. Misalnya di sana ada kata bendanya akar, bunga, dan lain-lain. Nanti anak-anak sebutkan juga kalimat pendukungnya. Misalnya, anggrek bulan merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai tanaman hias. Nah, anggrek bulannya kalian tulis di garis bawah merupakan kata benda ya. Tanaman hias juga merupakan kata benda. Kemudian kata sifat, contohnya kata sifatnya misalnya buahnya memiliki biji-biji yang kecil, misalnya berarti kecilnya digarisbawahi seperti itu ya. Kemudian kalimat definisi kalian cari ada tidak kalimat yang menggunakan kata diklasifikasikan
atau dikelompokkan menjadi terdiri atas, terdiri dari, dibagikan ke dalam, itu kalian cari ada atau tidak. Kalau tidak ada, kalian strip. Ya, kemudian kata kerja material, kalian cari kalimat yang menggunakan kata kerja me atau ber. Ya, kemudian kata baku tinggal kalian cari kata-kata yang ada dalam kamus bahasa Indonesia. Kalian sebutkan semuanya minimal 3 ya. 3 semuanya. Kemudian kalimat definisi ya, kalian sebutkan. Kalimat definisi itu menggunakan kata adalah, yaitu, merupakan. Kalian cari contoh. Anggrek bulan merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai tanaman hias. Berarti itu dia masuk ke kata benda, masuk juga ke kalimat definisi. Tinggal kalian garis bawahi merupakan ya, seperti itu. Kalian cari minimal semuanya 3. Oke, mengerti semuanya? Apabila di sana misalnya kalimat definisinya ada 1, kalian tulis 1 saja. Kalau misalnya di sana misalnya kata sifatnya 3, kalian menulis 4 atau 5 boleh ya. Oke, mengerti tugasnya hari ini anak-anak? Kalau mengerti silahkan kalian jawab di buku tugas ya. Lalu ditulis ya nama, kemudian tulis kaidah bahasa teks hasil observasi bunga anggrek bulan. 1, kata benda kalian sebutkan. 2, kata sifat dan seterusnya. Oke, mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, silahkan selamat mengerjakan dan Miss tunggu tugasnya di WA Japri Miss Romi. Oke, semangat semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Sotihotu, namo buddhaya.